Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi dengan 4 motivasi, 4 hal. Ya, pertama li jamaliha, ya karena cantiknya. Tapi bukan jamilah di sini, tapi jamal. Kalau jamilah itu cantik fisikal. Tapi kalau jamal itu sifat. Sifat kecantikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin ya, mohon maaf kalau diteruskan ke hadis-hadis Nabi, cantik itu ternyata bukan dalam keadaan fisik yang relatif. Kan orang bilang cantik itu relatif kan, kalau jelek mutlak gitu kan. Tapi dalam konteks ini apa yang menjadikan cantik itu relatif? Ternyata ada kaitan dengan akhlak. Saya mau tanya sebentar, cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Zainab istri Nabi? Anda pernah lihat? Coba katakan Wallahu a'lam, nggak usah ngarang. Ingat saya katakan, pelajaran mengharang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini nggak usah dipakai. Ya, kalau nggak pernah lihat coba katakan Wallahu a'lam. Zainab binti Jahsh itu begitu cantik luar biasa. Orang melihat mata tidak berkedip, wajah tidak menoleh. Saking cantiknya, jauhlah dibanding ibu yang ada sekarang kan? Itu luar biasa. Karena itu ketika Nabi menikah dengan Zainab, fitnah muncul. Oh, itu Muhammad cuma pengen menikah dengan dia saja. Ya, menggagalkan pernikahan anak angkatnya, cuma ingin menikahinya, cuma karena syahwatnya saja. Tapi dari beliau tidak pernah punya keturunan. Biasa. Maaf, dan tidak disebut dalam mimpi Nabi. Sayyidah Aisyah disebut dengan Humaira, cantik kemerah-merahan, tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan beliau janda, gitu kan? Telah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak juga, dan Nabi sayang dengan beliau, cintanya luar biasa, masya Allah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamalah, ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya, saya lukiskan sebentar aja ya. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, jadi di Gua Hira wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun, Nabi biasa bertahanus. Kemudian wahyu belum turun, Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang, tiba-tiba dengar suara Muhammad. Sementara Rasulullah melihat ke kanan tidak ada orang, kiri kosong, depan nggak ada, ke belakang kosong. Begitu ke atas, tiba-tiba ada makhluk berjubah putih, gitu kan? Seperti duduk di antara langit dan bumi mengatakan Muhammad. Sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya, karena Jibril ketika turun menyamar jadi laki-laki yang memeluk Nabi, belum muncul seperti rupanya. Gini aja lah ya, situasinya kita hadirkan sekarang. Ini antum pulang dari sini siang-siang, nggak usah malam. Begitu keluar, ada Pak Majid di sini, Pak Majid. Masya Allah. Nih, kanan nggak ada orang, kiri kosong, belakang meleng nggak ada juga. Begitu lihat ke atas, Pak, jubah putih duduk begini, Pak Majid. Apa reaksi antum di situ? Maka kata Nabi, faro'ibtu minhu. Ro'ibtu itu keadaan khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Itu Nabi takut, khawatir. Jadi takut itu biasa, Pak. Itu fitrah. Yang paling aneh manusia yang nggak pernah takut, itu aneh. Saya tidak punya rasa takut. Kamu siapa? Nabi aja takut, masa Anda enggak? Yang tidak tepat itu yang orang yang larut dalam ketakutan. Terus begitu itu ada masalah itu. Tapi yang paling menarik, begitu beliau khawatir, takut, luar biasa, sampai ke rumah. Begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Cuma lihat wajahnya aja. Kemudian digenggam tangannya dan mengatakan, Nabi mengatakan, Zammiluni, tolong selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamar, diselimuti oleh beliau. Perhatikan, dikatakan kalimat, dan puncak kalimat ini yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Zawjil karim, suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau selalu menyambung silaturahim, engkau suka bantu orang. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu seketika hilang semua kegelisahannya, tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya, begitu lihat istri tiba-tiba tenang. Begitu mendengar kalimat istri, nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain belum tentu sama, tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ingin berusaha menyaingi Khadijah radhiyallahu taala anha, bukan cemburu biasa, bukan, ingin seperti itu, ingin disebut dalam mimpi Nabi. Ya, kata beliau, apa sih keistimewaannya? Masya Allah, kata Nabi, dia perempuan pertama yang beriman kepadaku saat semua yang lain diinginkan. Dia perempuan yang menginfakkan semua hartanya untuk suksesnya dakwah ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kubur, ya Khadijah, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi penghulu surga itu Sayyidah Khadijah.